Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Seorang karyawan membawa kabur uang majikannya puluhan juta rupiah untuk berjudi slot. Puluhan hektar tanaman padi di Jembrana mengalami kekeringan. Mencicipi kuliner sop dan kepala ikan salmon bakar dengan bumbu pedas manis khas Bali. Tony Setiawan, tersangka yang membawa kabur uang majikannya hingga puluhan juta rupiah, akhirnya ditangkap. Ia kini ditahan di Mapolsek Karangasem. Tony adalah karyawan di sebuah villa milik warga negara Kanada bernama Michael Brent Chesney. Namun kepercayaan yang diberikan ternyata disalahgunakan. Ia membawa kabur uang majikannya sebesar 78 juta rupiah yang dititipkan di rekeningnya. Uang tersebut merupakan sebagian dari hasil penjualan mobil dan sepeda motor. Tersangka akhirnya ditangkap di Jalan Ahmad Yani, Denpasar pada 9 Agustus lalu. Ia mengakui perbuatannya dan uang milik majikannya sudah habis ia gunakan untuk membayar hutang serta bermain judi slot online dengan ditemani PSK. Yang pas jual untuk mobil itu pakai apa aja? Untuk judi online, Pak. Kenapa Mas sudah dapat kepercayaan kok bisa sampai menggelar, Pak? Khilaf, Pak. Dan ingin dapat keuntungan lebih niatnya. Hasil penangkapan bahwa tindak pidana ini bermula dari penitipan uang hasil jual beli mobil kepada tersangka. Kemudian hasil jual beli mobil ini sudah sempat diambil oleh si pemilik Michael itu sebesar 88 juta, diambil 10 juta. Kemudian sisanya ini masih tersimpan di rekening BCA tersangka. Nah, karena dia menyimpan uangnya atas nama rekeningnya sendiri sehingga dia mudah untuk melakukan pengambilan. Ya, kemudian digunakanlah untuk melakukan perjudian slot menurut pengakuan tersangka. Ya, karena kalah, ya terus dia bermain lagi sehingga dia sudah berpikir bahwa saya tidak akan mampu lagi untuk mengembalikan uang yang telah digunakan. Nah, atas hal tersebut kami dari Polsek Karangasem ini ya melakukan penangkapan. Ya. Tony baru bekerja sebagai karyawan villa milik istri Michael selama 3 minggu. Ia bahkan diberikan jabatan sebagai direktur marketing dengan gaji lumayan besar dan diizinkan tinggal di villa. Namun tersangka hobi bermain judi online sehingga akhirnya justru menjerumuskan dia ke penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Izin. Rutan kelas 2B Negara berencana melaporkan akun media sosial Info Singaraja pekan ini. Akun tersebut dituduh telah menyebarkan berita hoaks dengan memposting dugaan praktek pungutan liar di dalam rutan. Menurut pihak rutan, akun tersebut ternyata palsu dan kerap memberitakan berita bohong. Dalam postingan tersebut, Info Singaraja membeberkan pungutan liar yang dilakukan oknum lapas terhadap narapidana agar pengunjung bebas membawa barang terlarang seperti telepon genggam dan barang terlarang lainnya. Menurut pihak lapas, buntut dari kasus ini telah menuai kontroversi dan merusak citra lapas karena tuduhan tersebut tidak berdasar. Bahwa kita tidak pernah melakukan pemungutan uang kepada narapidana, jadi tidak ada. Ya. Terus yang kedua, membolehkan narapidana membawa handphone, itu tidak benar juga karena kita selalu mengadakan suatu operasi penggeledahan kamar dalam 1 bulan 8 kali, jadi 1 minggu 2 kali, ya, melaksanakan operasi-operasi yang
untuk disinyalir apabila ada barang-barang terlarang masuk, ya. Terus tidak benar bahwa di dalam rutan Pos Bojonegoro itu adanya penyelundupan barang terlarang ke dalam rutan. Itu tidak benar semuanya. Sudah adanya percakapan klarifikasi dari Info Singaraja Bali bahwa yang resmi itu tidak membuat akun seperti itu, dan sehingga kita ini menduga ini bahwa ada oknum. Nah, sebagai bentuk edukasi buat masyarakat ke depan, tidak seenaknya dia akan menyerang kehormatan pribadi, jabatan, bahkan ini lembaga, maka kita sudah berkoordinasi dari dengan Bapak Karutan dan berdasarkan juga tunjuk dan arahan dari Kanwil, Pak ya, dari Kanwil bahwa kita akan melakukan proses hukum, upaya hukum. Dan kita akan siapkan pelaporannya. Petugas lapas kelas 2B tanggal 25 Agustus lalu menggeledah seluruh ruangan warga binaan di dalam lapas setelah akun Info Singaraja memberitakan praktek pungli yang dilakukan oknum lapas. Pihak rutan kelas 2B negara akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan akun Info Singaraja ke Polres Jembrana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Petani di Desa Budang, Jembrana sedang merana. Sekitar 25 hektar lahan pertanian di desa mereka mengalami kekeringan. Sejak 2 bulan terakhir, tanah persawahan retak akibat kekurangan pasokan air dari bendungan sehingga tanaman padi mereka terancam gagal panen. Salah satu petani Subak setempat, Wayan Sudarsana, hanya pasrah melihat tanaman padi miliknya kekeringan karena tidak mendapatkan air. Ia yakin gagal panen dan mengalami kerugian cukup besar. Sudarsana dan para petani di Desa Budang berharap pemerintah turun ke lokasi dan memberikan solusi agar air bisa kembali mengalir ke sawah mereka. Niki paden tiang niki hampir bulan niki hari Rebo niki bulan. Mendapatkan air dari mana? Dari sumur bor. Dari sumur. Wadaya per satu kali sedot niki 100.000. 100.000. Iya, satu hari. Jam memuaskan niki masih kurang. Kita punya standing crop ya, artinya tanaman yang ada di lapangan, terutama padi itu sekitar 1.900, tepatnya ini datanya 1.946 hektar. Nah, dari standing crop padi khususnya di lapangan itu bahwa yang terancam itu 178,25 hektar, sedangkan yang sudah kekeringan, artinya benar-benar kalau itu tidak ada air mungkin gagal nanti. Itu ya. Yang tadi kan terancam yang 178,25, kemudian yang kekering ini 19,5 hektar. Sedangkan yang puso sudah 10 hektar. Upaya kita sebetulnya kan dari awal kan kita melakukan edukasi, terutama kalau memang pola tanamnya padi palawija, kalau di kedua ini padi, janganlah tanam padi palawija gitu. Tetapi kan kadang-kadang di lapangan itu sulit sekali kita antisipasi karena petani itu juga gambling gitu. Jadi saat hujan kemarin, kemudian juga mungkin ada sumur bor di situ, mereka gambling untuk tanam. Ada beberapa petani yang seperti itu. Meskipun ada sumur bor, namun tidak membantu karena air tidak mencukupi untuk mengaliri 25 hektar tanaman padi. Petani juga keberatan menggunakan sumur bor karena biaya operasional sangat mahal, bisa mencapai 100.000 per hari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.